Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah menciptakan 7 lapis langit beserta segala isinya. Kedua kalinya salawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sahabat sharing insabilis salam, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Rajab. Dan bulan ini bulan yang istimewa dan insya Allah akan menjadi pembahasan sharing singkat kita pada malam hari ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita bulan Rajab. Apabila kita mendengar terkait tentang bulan Rajab, tentu sebagian besar kaum muslimin menyadari bahwasanya ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang spesial, bulan yang mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Naam, betul. Akan tetapi yang harus kita dudukkan perkara pada malam hari ini, yaitu bagaimana caranya agar kita memposisikan bulan Rajab ini tidak dikaitkan dengan amalan-amalan tertentu atau ritual-ritual tertentu yang sejengkal demi sejengkal kita kerjakan, padahal dalam notabene Rasulullah dengan para sahabatnya tidak pernah mengerjakannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita coba merujuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman sekalian bisa dibuka Al-Qur'annya di rumah ya. Surah At-Taubah ayat 36. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi adalah jumlahnya 12 bulan di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Minha yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Syekh Profesor Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili menjelaskan terkait tentang surat At-Taubah ayat 36 ini, bahwasanya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada manusia, mengkhabarkan kepada manusia bahwasanya di dalam setahun ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 12 bulan tersebut, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Yang pertama, Dzulqa'dah. Yang kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Yang keempat, Rajab. Baik. Bisa dilihat teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Syekh Dr. Mustafa Az-Zuhaili ya, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terkait tentang 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kita sekarang berada di bulan ini. Bulan Rajab. Nah, kemudian datang penjelasan terkait tentang tafsir dari ayat tersebut. Kembali ditekankan di dalam tafsir beliau, Syekh Profesor Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ya, dalam tafsir Al-Munir fil aqidati wasyari'ati wal manhaji. Jadi beliau menjelaskan terkait tentang bentuk pemuliaan bulan ini adalah dengan dilipat gandakannya pahala. Baik. Begitu juga dilipat gandakannya ganjaran bagi orang yang mengerjakan dosa atau kemaksiatan.
Jadi bentuk pemuliaan bulan ini, bulan yang 4, yaitu amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Kemudian amal buruk atau kemaksiatan, ya, kemaksiatan juga. Jadi bentuk pemuliaan di bulan yang 4 ini, yang pertama yaitu amal soleh dilipat gandakan pahalanya, amal buruk juga demikian, dilipat gandakan ganjaran atau balasannya. Maka apabila seseorang melakukan amal soleh, misalnya puasa, ya Senin Kamis dia melakukan di bulan Rajab ini, maka tentu dia akan melihat balasannya lebih banyak daripada bulan yang biasanya. Baik. Sedangkan seseorang misalnya dia pacaran ya di bulan Rajab seperti ini, jalan, beli es krim bareng-bareng, makan bersama di pinggir taman, kemudian suap-suapan. Nah, itu salah satu bentuk kemaksiatan. Baik. Nah, jadi jangan diwajarkan. Itu sebuah kemaksiatan. Apabila dia melakukan hal tersebut di bulan ini, maka yang akan dia dapatkan dosanya bisa lebih besar daripada di luar bulan yang 4 ini. Baik, mungkin bisa dipahami. Oke, sekarang kita percepat ya. Kita menarik benang merahnya, pengertian dari Rajab itu sendiri. Jadi Rajab pengertiannya, ini coba saya hapus biar space-nya lebih luas. Pengertiannya ada 2. Dikerucutkan menjadi 2 pengertian. Yang pertama Rajab adalah pengertiannya, yaitu fardu. Ya. Artinya sendiri. Loh, maksudnya gimana Ustaz? Nah, jadi dijelaskan oleh Syekh Said Ruslan rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syahrul Rajab, bahwasanya bulan Rajab fardu ini bermakna adalah bulan-bulan yang mulia yang 4, ini semuanya disebutkan secara berurutan di dalam kalender Hijriah. Zulqa'dah, setelah itu Zulhijjah, setelah itu Muharram, kemudian ini Rajab terpisah dari bulan yang 3. Oleh karena itu disebut sebagai bulan yang sendiri, bulan yang fardu, bulan yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak disebutkan secara berurutan di dalam kalender atau di dalam penamaan kalender Hijriah itu sendiri. Jadi Zulqa'dah, setelah itu Dzulhijjah, Muharram berurutan. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah redaksi hadis, mutalawiyat. Artinya adalah 3 yang berurutan, kemudian yang di luar dari berurutan tersebut adalah apa? Bulan Rajab. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan bahwasanya kesimpulan atau pengertian dari bulan Rajab adalah bulan fardu, bulan yang sendiri. Kemudian pengertian yang kedua yaitu dari bulan Rajab, yaitu syahru al-asam. Ya. Asam. Ya. Bulan tuli. Ya, Masya Allah. Ya, artinya syahrul asam. Dijelaskan oleh Syekh Said Ruslan juga di dalam kitabnya Syahrul Rajab, bahwasanya pengertian dari bulan tuli ini adalah tidak terdengarnya gencatan senjata, tidak terdengarnya pertumpahan darah, tidak terdengarnya peperangan, karena seluruh persenjataan di zaman dahulu semua dimasukkan ketika di bulan Rajab ini, dan kemudian setelah itu keadaan semuanya damai dan tidak ada perselisihan sama sekali. Bahkan disebutkan oleh Syekh Said Ruslan ini bahwasanya di bulan Rajab ini orang yang membunuh bapaknya itu didatangi, saking memuliakan bulan ini. Jadi di zaman jahiliyah ketika itu, di zaman dahulu, ketika seseorang itu membunuh bapaknya, jadi kita tahu nih si fulan ini bunuh bapaknya, didatangin oleh anaknya itu. Anaknya mendatangi, oh kamu yang waktu itu bunuh bapakku ya? Iya, seperti biasa bercengkrama, ya.
layaknya saudara. Karena saking pemuliaannya dia terhadap bulan Rajab ini. Makanya disebut Syahrul Asam atau bulan tuli. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti setelah ini akan muncul pertanyaan. Apa amalan bagi setiap muslim ketika mendapati dirinya berada di bulan Rajab? Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa amalan di dalam bulan Rajab? Nah, ini kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini. Jadi, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beredar redaksi-redaksi hadis bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, maka ganjarannya A. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 2 hari, maka ganjarannya A. Ketika di hari ke-7, maka dibukakan pintu surga. Barang siapa yang sudah berpuasa 7 hari bulan Rajab. Barang siapa yang 8 hari, maka dibukakan atau dibebaskan dari api neraka. Nah, ini beredar luas ini, redaksi ini di masyarakat. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila redaksi-redaksi yang demikian kita temukan di dalam keseharian, broadcast WA mungkin, atau di forward teman kita, amalkan ini, maka akan dibukakan pintu surga. Apabila 8 hari melaksanakan puasa Rajab, maka dibebaskan dari api neraka. Ketahuilah teman-teman sekalian, redaksi ini hadis maudhu'. Ya, maudhu'. Palsu. Ya. Bahkan ditemukan di dalam kitab itu tidak ada. Di kitab-kitab hadis palsu, dicari ini, gak ada. Saking palsunya itu. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mudah untuk tergiur kepada ganjaran-ganjaran yang sekiranya itu luar biasa sekali ya fadilahnya ya. Ketahuilah bahwasanya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara dalil saja tertolak. Apalagi secara akal sehat. Taib. Secara dalil saja tertolak. Maudhu, palsu kan? Apalagi secara akal sehat. Kalau misalnya memang kita melaksanakan puasa di bulan Rajab, 7 hari dibukakan pintu surga, 8 hari dibebaskan dari api neraka, ngapain kita capek-capek puasa Ramadan? Taib. Ngapain kita capek-capek 30 hari? Ya. Menahan lapar, haus, dahaga, hawa nafsu, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, diampuni segala dosa dan lain sebagainya. Lah, ngapain repot-repot, orang di Rajab sudah diampuni? Jadi secara penalaran saja tertolak, apalagi secara pendalilan. Oleh karena itu teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yang mana kami nukilkan dari Syekh Dr. Aziz bin Farhan hafizahullah taala, salah satu mufti di Uni Emirat Arab, yang mana beliau ketika itu ditanya dalam salah satu stasiun TV, wahai Syekh, apa sekiranya amalan yang bisa dilakukan seorang muslim di bulan Rajab? Kemudian setelah itu, waktu itu yang bertanya Ummu Maryam, saya sampai sekarang masih ingat, itu loh. Jadi kemudian Syekh Dr. Aziz bin Farhan mengatakan, wahai Ummu Maryam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum, memberkahi Anda, tidak didapati bukti secara valid dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari pemahaman para sahabat dan generasi salaf tentang adanya amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada amalan khusus. Sama seperti bulan-bulan biasanya. Memang betul, bulan yang mulia, bulan yang Allah haramkan, salah satu 4 bulan yang Allah muliakan. Barang siapa mengerjakan amal soleh bulan ini dilipat gandakan. Kita tidak menafikan itu. Tapi pengkhususan amal soleh di suatu bulan tertentu tanpa ada sandaran yang jelas, maka amalan tersebut tertolak. Taib.
dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, salah satu mufti Saudi Arabia, yang alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Beliau menjelaskan bahwasanya syarat diterimanya amal soleh ada dua. Ini sebagai penutup ya. Syarat diterimanya amal soleh ada dua. Satu, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah dengan para sahabat. Jadi kalau misalnya dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan tertolak. Sekian dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa saya apabila ada kesalahan. Kebenaran murni datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni datang dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Semoga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, terutama dalam menyikapi kebenaran-kebenaran atau kevalidan-kevalidan penyandaran syariat yang tentunya sebagai amalan kita sehari-hari. Kita harus lebih selektif lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.